Takut je nak bagi tahu you, enak tulis lagu ni untuk confess dekat you. Assalamualaikum wabarakatuh, saya Natasha Purwati dengan NIM 1190389 dari administrasi perkantoran. Di sini saya ingin mempraktekkan cara bagaimana menangani rapat. Pengertian rapat. Rapat merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan masalah terkait kepentingan bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapat yakni sebuah pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu, sidang, majelis, suatu komunikasi kelompok secara resmi, musyawarah kelompok untuk mufakat, salah satu media komunikasi kelompok yang bersikap tatap muka. Ini ada fungsi rapat, yaitu untuk memecahkan masalah, untuk menyampaikan sesuatu informasi, sebagai forum demokrasi, sebagai alat koordinasi yang baik, sebagai sarana bernegosiasi, sebagai sarana pembukaan peraturan. Alasan mengadakan rapat yaitu pimpinan memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari para stafnya atau para pembantunya, karena pemimpin tidak mau mengambil keputusan secara sepihak. Materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia, sehingga pimpinan berpendapat bahwa materi itu tidak tepat apabila melalui saluran administrasi pada umumnya. Masalah yang merupakan subjek matter tidak dapat dipecahkan melalui saluran administrasi karena masalah itu harus segera dipecahkan. Lalu, pemimpin bermaksud memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan saran atau pendapat secara langsung kepada pimpinan terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Lalu telah diputuskan oleh pimpinan agar diselenggarakan rapat atau telah tiba saatnya untuk diselenggarakan rapat secara berkala. Ada masalah yang jelas dan harus mendapat penyelesaian melalui rapat. Di sini ada tujuan rapat. Tujuan rapat apa sih? Menyampaikan satu atau beberapa informasi. Hal ini dilakukan dengan maksud jika menyampaikan informasi tidak dilakukan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi bagi pegawai atau karyawannya. Mendapatkan masukan dari para anggota rapat bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. Misalnya masalah mengenai penurunan gaji pegawai, melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang terbaik yang dihadapi, sehingga masalah diharapkan dapat segera diatasi. Menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan, karena jika tidak diadakan rapat, maka kemungkinan anggota hanya akan memikirkan bagian pekerjaan sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Pun syarat-syarat rapat yang baik. Rapat yang baik itu pertama, suasananya terbuka, tidak ada monopoli, partisipasi aktif dan peserta rapat, bimbingan dari pengawasan dari pimpinan, perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Lalu pertanyaan singkat dan jelas, disiplin waktu. Adapun tipe-tipe peserta rapat, tipe pemberi informasi, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif, tipe pemersatu, tipe penyerang, tipe perantara, dan tipe pendengar. Ini ada jenis rapat berdasarkan jangka waktunya. Pertama ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, rapat tahunan. Rapat mingguan itu adalah suatu tempat yang diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah yang bersifat rutin. Lalu rapat bulanan yaitu rapat yang diadakan sebulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. Rapat semesteran yakni membahas jenis rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan program-program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. Lalu rapat tahunan yaitu jenis rapat yang diadakan setahun sekali, contohnya rapat dewan komisaris. Lalu ada perhatian
pelayan sekretaris dalam rangka persiapan rapat, yaitu alat-alat tulis. Yang pertama, dalam rapat yang cukup besar, alat tulis itu sangat penting. Lalu perlengkapan rapat seperti sound system, proyektor, lalu tape recorder, video, whiteboard mungkin. Lalu akomodasi. Untuk penyelenggaraan rapat yang cukup lama, maka diperlukan disiapkan akomodasi antara lain hotel, penginapan, dan transportasi untuk para peserta rapat. Lalu di sini ada konsumsi snack, hidangan makanan dan minuman kayak seperti kopi, air putih. Saat peserta dating akan menimbulkan kesan penyambutan yang baik bagi peserta karyawan. Kesehatan penyelenggaraan atau rapat yang cukup lama perlu disediakan ruangan kesehatan untuk mencegah terlambatnya pelaksanaan rapat akibat ada peserta yang sakit. Maka faktor kesehatan peserta perlu diperhatikan.